Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Idris. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan analisis pada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin menggunakan Excel. Sengaja saya melakukan analisis secara bersamaan pada ketiga jenis rancangan tersebut untuk memberikan perbandingan, memberikan gambaran, perbandingan, dan perbedaan cara-cara melakukan analisis pada ketiga rancangan tersebut. Untuk itu telah disiapkan satu data, dan data yang sama akan kita gunakan untuk analisis rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin. Mengenai filosofi penggunaan kapan rancangan acak lengkap digunakan, kapan rancangan acak kelompok digunakan, kapan rancangan bujur sangkar Latin digunakan, silakan menonton video-video kami sebelumnya. Nah, kita mulai. Di sini kita menampilkan suatu data, katakanlah suatu perlakuan menggunakan ikan jenis tertentu, kemudian perlakuan katakanlah jenis pakan tertentu. Kemudian setelah itu kita melakukan pencatatan. Di sini pada setiap akuarium terdapat 6 ekor ikan. Jadi ini adalah data individu, ya. Data individu berat ikan pada saat awal percobaan, kemudian data individu ikan pada akhir percobaan. Kemudian keseluruhan data-data ini ditotalkan dalam bentuk biomassa, sehingga nanti hasil akhirnya adalah berat biomassa ikan dalam setiap akuarium. Katakanlah di sini kita memiliki 3 percobaan. Jadi ada percobaan, ada 3 perlakuan A, ada 3 perlakuan, yaitu perlakuan A, perlakuan B, dan perlakuan C. Kemudian masing-masing diulangi sebanyak 3 kali. Jadi ada 9 unit percobaan. Kemudian percobaan-percobaan itu telah dilaksanakan katakanlah sampai 60 hari, W60. Kemudian data-data berat biomassa ini kemudian kita akumulasikan menjadi data biomassa. Jadi katakanlah dari perlakuan A1 tadi, dari perlakuan A1 W0-nya 13,78, di sini W0-nya 13,78, kemudian WT-nya setelah 60 hari 40,59, di sini 40, jadi kita pindahkan data ini 13,78 ke W0 di A1, kemudian WT setelah 60 hari kita pindahkan ke sini. Sehingga dari situ kita kemudian menggunakan rumus pertumbuhan mutlak berat
di akhir penelitian dikurang berat di awal penelitian, atau WT kurang W0. Kita kumpulkan datanya ini, kemudian kita ketemu data pertumbuhan mutlak selama penelitian, yaitu selama 60 hari. Jadi ada 3 perlakuan 3 ulangan, jadi ada 9 data pertumbuhan mutlak. Nah, kemudian data-data tersebut kita tampilkan di sini ya. Jadi ini ada untuk rancangan acak lengkap, kita pindahkan data tadi perlakuan pertumbuhan mutlak. Jadi ada 3 perlakuan 3 ulangan. Kemudian sesuai dengan kepentingan data di rancangan acak lengkap, maka data-data tersebut ditampilkan seperti ini. Jadi ada perlakuan, kemudian ada ulangan, kemudian total perlakuan. Nah, kita tahu bahwa di rancangan acak lengkap, di tabel analisis seragamnya itu hanya terdapat 3 sumber keragaman, yaitu perlakuan, galat, dan total ya. Jadi sehingga yang kita tampilkan di data untuk rancangan acak lengkap itu kita fokus kepada total perlakuan. Nah, berbeda halnya kalau kita menampilkan data itu untuk rancangan acak kelompok. Nah, data yang sama, 3 perlakuan 3 ulangan untuk data pertumbuhan mutlak, ini kita tampilkan datanya juga untuk keperluan analisis menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, di sini karena kita tahu bahwa di sumber keragaman rancangan acak kelompok itu selain perlakuan, ada kelompok, ada galat, dan ada total, maka untuk keperluan rancangan acak kelompok kita menampilkan datanya itu selain dalam bentuk total perlakuan sebagaimana tadi di rancangan acak lengkap, di rancangan acak kelompok kita tambahkan juga total kelompok. Jadi ini total kelompok ya. Nah, ini total kelompok. Total kelompok. Jadi kalau total perlakuan adalah jumlah data dari perlakuan A pada semua kelompok, maka total kelompok adalah jumlah data pada kelompok 1 dari semua perlakuan yang ada. Nah, di rancangan bujur sangkar Latin, data-data yang ada tadi ini itu juga kita tampilkan sesuai dengan keperluan yang ada di rancangan bujur sangkar Latin. Nah, di rancangan bujur sangkar Latin kita harus mengetahui bagaimana pengacakan dari atau peletakan dari perlakuan-perlakuan itu dalam baris dan kolom. Ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa pengacakan dalam rancangan bujur sangkar Latin syaratnya itu pada kolom dan baris yang sama tidak boleh ada perlakuan yang ditulis 2 kali. Jadi
Tidak boleh dalam satu kolom ini ada AA baru C, tapi B tidak ada. Jadi pada setiap kolom dan setiap baris semua perlakuan itu ada. Jadi misalnya ini di baris pertama ada ABC, baris kedua ada BCA, baris ketiga ada CAB, di kolom 1 ada ABC, kolom 2 ada BCA, kolom 3 ada CAB. Nah, berdasarkan letak-letak dari perlakuan itulah kita kemudian mengumpulkan data. Berapa data dari A pada baris 1 dan kolom 1. Jadi ya, karena datanya seperti ini, jadi kita tarik saja, ambil saja data A1 ini, kita pindahkan ke posisi ini. Jadilah 2681 ini kita letakkan di sini. Kemudian data B1 ini 23,31 kita letakkan di posisi ini. Jadilah data 23,1 ini kemudian kita letakkan di sini ya. Nah, jadi saya ulangi, data-data yang ada di sini itu kita pindahkan menurut urutan dari ini ya. Jadi ketika baris 1 kolom 1A, baris 1 kolom 1A ini 26,81, maka di sini kita letakkan 26,81. Kemudian di sini ada data B, maka kita anggap bahwa data B yang di baris kolom 2 dan baris pertama itu adalah data B yang dari sini ya. Ya, 23,1. Kemudian ada data C. Data C ini kita ambil dari 23,36. Kemudian B yang di sini kita ambil B dari yang angka kedua ini 23,59. Kemudian di sini ada data C. Nah, kita ambil C yang kedua 20,13. Kemudian di sini yaitu letaknya ini berarti A. Nah, kita ambil A yang kedua 24,52. Kemudian C yang ini 22,58 kita ambil dari data ini. Kemudian A yang di sini kita ambil nilai dari 26,87. Kemudian B yang di sini kita ambil dari B3 23,11. Nah, berdasarkan data-data ini, maka kita kemudian melakukan penjumlahan total kolom dan total baris. Nah, kita tahu bahwa untuk penghitungan total kolom, ya kita langsung saja pakai rumus sum ini ya. Jadi kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini ya. Dan kita select data di atasnya. Jadilah ini 73,25 adalah jumlah dari angka-angka di atas ini. Demikian pula 70,1 jumlah dari angka-angka ini. 67,99 jumlah dari angka-angka ini. Kemudian total baris 70,27 adalah jumlah dari angka-angka yang ada di baris pertama. Ini 68,24 angka-angka yang ada di baris kedua. 72,83 angka-angka yang ada di baris ketiga.
Nah, kemudian di sini kita melakukan penjumlahan. Jumlah dari sini ya, 211,34 itu akan sama nilainya kalau kita jumlahkan juga dari sini. Nah, jumlah dari inilah yang disebut dengan total general ya. Inilah yang kita sebut sebagai total general. Kemudian kita juga melakukan penjumlahan berdasarkan total perlakuan. Nah, ini saya kira sama saja nilainya dengan yang ada di RAL dengan RAK tadi ya, bahwa A1 nilainya segini, A2 nilainya segini, A3 nilainya segini, sehingga total perlakuannya menjadi 78, kemudian total perlakuan B 69,8 dan total perlakuan C 63,34. Jadi dari sini kita sudah selesai melakukan manajemen data. Nah, selanjutnya kita mengecek tabel analisis ragam. Nah, satu hal yang harus kita ingat bahwa penghitungan-penghitungan analisis yang kita lakukan di dalam rancangan, baik itu rancangan acak lengkap, rancangan bujur sangkar Latin, rancangan acak kelompok, itu selalu muaranya adalah bagaimana kita melengkapi tabel sumber keragaman. Nah, ini adalah tabel sumber keragaman yang terdapat pada rancangan acak lengkap. Jadi sumber keragamannya hanya terdiri dari perlakuan, kemudian galat, kemudian total. Di samping kanannya ada derajat bebas, JK jumlah kuadrat, KT kuadrat tengah, kemudian F hitung, ada F tabel. Kemudian di sini ada rumusnya bahwa DB itu misalnya DB perlakuan itu T kurang 1. T itu artinya treatment, jumlah perlakuan. Jumlah perlakuan kurang 1. Kemudian galat T kali R kurang 1. Berarti jumlah perlakuan kali R itu replication, jumlah ulangan kurang 1. Kemudian total R kali T kurang 1. Kemudian jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat saya ingin menyampaikan satu rumus umumnya. Jumlah kuadrat itu adalah sum square dari apa saja. Jadi bintang-bintang ini saya maksudkan sebagai apa saja. Sum square dari apa saja dibagi lawannya kurang faktor koreksi. Nah, ini apa itu lawannya? Jadi begini, yang saya maksud dengan lawannya itu adalah kalau dia perlakuan, maka lawannya adalah ulangan, ya. Ya. Nah, di sini kalau dia perlakuan, lawannya adalah kelompok. Kalau di rancangan acak kelompok. Kalau kelompok, lawannya adalah perlakuan, ya. Itu yang saya maksud dengan lawannya. Nah, bagaimana kalau di rancangan bujur sangkar Latin? Nah, baris lawannya adalah kolom. Kolom lawannya adalah baris. Nah, perlakuan apa lawannya perlakuan? Ulangan, ya. Nah, jadi itu
Jadi ini yang saya maksud dengan sum square apapun dibagi lawannya, berarti kalau JK-nya misalnya JK perlakuan, maka sum square dari total perlakuan dibagi lawannya. Apa lawannya perlakuan? Ulangan dikurangi faktor koreksi. Kalau yang ditanyakan adalah JK kelompok, maka sum square dari total kelompok dibagi lawannya. Apa lawan dari kelompok? Lawan dari kelompok adalah jumlah perlakuan. Jadi sum square dari total kelompok dibagi jumlah perlakuan dikurangi faktor koreksi. Kalau misalnya jumlah kuadrat baris, sum square dari total baris dibagi lawannya. Apa lawannya baris? Kolom. Maka dibagi dengan jumlah kolom dikurangi faktor koreksi. Jadi ini yang ingin saya jadikan catatan di sini supaya tidak dilupakan. Nah, kemudian sesudah kita menuliskan poin ini, tabel sumber keragaman, maka kita segera eksekusi. Ya, kita coba lakukan penghitungan. Nah, yang kita selesaikan pertama adalah total atau derajat bebas. Ya, kita selesaikan derajat bebasnya dulu. Nah, kita sudah punya rumus bahwa derajat bebas perlakuan adalah T kurang 1, di mana T adalah perlakuan. Nah, perlakuan kita tadi sudah tahu bahwa di sini perlakuan ada 3, yaitu A, B, dan C. Ulangan juga ada 3, yaitu 1, 2, 3. Jadi di sini mudah diingat, perlakuan ada 3, ulangan ada 3. Nah, di sini perlakuan 3 kurang 1, 3 kurang 1, 2. Berarti DB perlakuan 2. Kemudian DB galat T kali R kurang 1. T-nya 3, dalam kurung R kurang 1, berarti R kurang 1 sama dengan 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi di sini 6. Kemudian totalnya R kali T kurang 1. Perlakuannya tadi 3, ulangannya juga 3, berarti 3 kali 3, 9. Dikurangi 1, jadi 8. Jadi saya tulislah di sini 8. Nah, di sini juga kita selesaikan dulu derajat bebasnya. Kita selesaikan derajat bebasnya. Derajat bebasnya kelompok, kalau perlakuan T kurang 1. T-nya 3, kurang 1, 2. Berarti perlakuan 2. Kemudian kelompok R kurang 1. R-nya 3, kurang 1 sama dengan 2. Galat T kurang 1 kali R kurang 1. T3, R juga 3, berarti 3 kurang 1, 2. 3 kurang 1, 2, berarti 2 kali 2, 4. Maka di sini kita tulis 4. Kemudian total, DB total, R kali T kurang 1. Totalnya R kali T kurang 1, R-nya 3, T-nya 3, berarti 3 kali 3, 9, kurang 1, 8. Maka di sini ditulis 8. Nah, kemudian kita lanjut menyelesaikan derajat bebas untuk rancangan bujur sangkar Latin. Nah, kita lihat di sini bahwa derajat bebas baris itu N kurang 1. N ini, nah karena bujur sangkar Latin itu namanya juga bujur sangkar, maka salah satu ciri bujur sangkar adalah
lebarnya sama dengan panjangnya. Sehingga jumlah baris sama dengan jumlah kolom, sama dengan jumlah perlakuan, sama dengan jumlah ulangan. Maka di sini dia kasih saja notasi N karena sama ya. Padahal di sini kan baris kurang 1, 3 baris, DB sama dengan 2. Kolomnya ada 3, 3 kurang 1, nilainya 2. Perlakuannya ada 3, 3 kurang 1, nilainya juga 2. Kemudian galatnya DB total kali 3 kali N kurang 1. Nah, kita lihat di sini bahwa DB total itu N kuadrat kurang 1. Nah, kita tahu tadi bahwa ada 3 perlakuan, ada 3 ulangan, ada 3 baris, 3 kolom. Berarti N-nya 3, pangkat 29, 9 kurang 1, 8. Jadi di sini 8. Nah, DB galat, DB total kurang 3 kali N kurang 1. Nah, DB totalnya 8 kurang N kurang 1 sama dengan N3 kurang 1, 2. Berarti 2 kali 3, 6. Berarti 8 kurang 6 sama dengan 2. Dapatlah di sini DB galat sama dengan 2. Nah, setelah itu kita sudah menemukan DB-nya. Yang kita cari berikutnya adalah F-tabelnya. Nah, F-tabel saya kira ini sudah pengulangan juga. Kita sering menyampaikan cara melihat F-tabel. Jadi F-tabel itu dilihat dengan melihat derajat bebas apapun di atas. Jadi di bagian ini, di bagian atas ini dilihat DB apa yang ditanyakan. Kemudian DB galat di bawah sini. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui berapa F-tabel perlakuan, nah kita lihat di sini. Berapa F-tabel perlakuan? DB perlakuan 2, DB galat 6. Maka di sini DB perlakuan kita lihat di atas. Jadi DB bintang-bintang ini maksudnya DB apapun. Nah, ini kita minta DB perlakuan. DB perlakuan dilihat di atas tabel ya. Jadi ini DB perlakuannya 2. Maka kita lihat 2 di sini. DB galatnya 6. Nah, 6 di sini kita lihat di sini. Nah, ketemulah nilainya di sini 5,14. Nah, inilah kemudian yang kita tulis di sini. Ini 5,14. Nah, contoh lain. Nah, kita lihat misalnya dia minta berapa DB perlakuan. DB perlakuan 2. Ya, kita cari di bagian atas sini cari 2. Kemudian di bawah DB galat. DB galat 4. Berarti 2 dengan 4. Berarti di arah atas ini kita cari 2. Kemudian di arah samping kiri ini kita cari 4. Kita carilah persimpangan atau pertemuan antara DB2 dari atas, DB4 dari samping kiri. Nah, ini nilainya 6,94. Nah, inilah 6,94. Nah, sekarang kita lanjut ke pencaharian menggunakan
rancangan bujur sangkar Latin. Nah, ini sama saja ini. Ya. Nah, di sini bahwa DB baris 2, DB galat 2. Nah, DB kolom 2, DB perlekuan 2. Berarti yang dicari di sini adalah 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Nah, kita lihat di sini. Maka yang dicari di bagian atas adalah 2, yang dicari di samping kiri adalah 2. Jadi 2 ketemu angka 19. Maka dicatatlah di sini bahwa F tabel baris kolom perlekuan semua sama, yaitu nilainya 19. Nah, dari sini kita sudah punya data. Kita sudah punya data derajat bebas, kita sudah punya data F tabel. Sekarang kita mencari berapa nilai jumlah kuadrat dari masing-masing yang kita akan isikan di tabel sumber keragaman ini ya.